Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1. Perkenalkan, nama saya Bukhari. Saya sebagai guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Al-Mustama, Pamekasan, Madura. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Madura dengan NIM 25381110375 dan nomor peserta 99504002707. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi gerakan pembaharuan Islam. Seperti apa prosesnya, mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan pembacaan doa, dan kami harap kepada saudari Laila Nikmayasin untuk memimpin teman-teman yang berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tadi kita sudah sama-sama berdoa, mudah-mudahan kegiatan pada kesempatan kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita mendapatkan barokah dari ilmu yang akan kita pelajari, dan kita bisa mengamalkannya sehingga kita memberikan benar tanpa pembimbing. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini sebelum kita lanjutkan pada materi, saya akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu yang hadir. Kami harap untuk memberitahukan. Pertama yaitu Najma Yasin, Ulfatul Munawwarah, kemudian Fida, kemudian Fadilah, Imratul Hasanah, Intan Nur Aini, Fatimah Zahra. Fatimah Zahra ada? Oh ada, ya. Oke, kemudian Sherly Ahli Sifat. Anakku, materi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerakan pembaharuan dalam Islam. Kita tahu bahwasanya di dunia ini tidak ada yang abadi. Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Perubahan itu adalah sebuah keharusan. Karena melambangkan bahwa hidup itu adalah dinamis dan tidak statis. Baiklah anak-anakku, sesuai dengan materi ini yaitu gerakan pembaharuan dalam Islam. Pastinya ini sudah diisi oleh orang-orang hebat dengan pemikiran-pemikirannya. Mungkin anak-anakku itu sempat membaca buku, artikel atau sumber-sumber yang lain terkait siapa saja tokoh-tokoh pembaharu dunia Islam itu yang sempat Anda ketahui. Ayo, ada yang tahu? Ya, saudari Nikma. Jalaluddin Al-Afghani. Jalaluddin Al-Afghani. Oke, nanti kita cek ya apakah ada orangnya. Ayah, Dania. Kiai Hasyim Asy'ari. Oke, ada yang lain? Oke, dia Ki Haji Ahmad Dahlan. Ayo coba. Muhammad Khan. Oke. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ya sebuah pembaharuan itu tidak akan lahir dengan tanpa adanya alasan. Kan begitu. Oke. Coba berikan beberapa alasan
kira-kira kenapa harus ada gerakan pembaharuan pemikiran dalam Islam? Coba ayo kenapa? Oke, Setom. Karena Islam mengalami penurunan. Oke, kemudian ada yang lain? Coba. Adanya pengaruh kolonialisme Barat. Adanya pengaruh kolonialisme Barat. Ya, diantaranya kan nanti mungkin kita akan membahas dengan tokoh yang sangat berpengaruh adalah Napoleon Bonaparte, orang Prancis, ya, yang melakukan beberapa ekspansi ke beberapa negara Islam, diantaranya Mesir kan. Oke, bagus semua. Saya rasa apakah itu sudah benar? Mari kita nanti saksikan tayangan video yang akan diputar. Baiklah, untuk menambah pengetahuan kita pada kesempatan kali ini, di sini Ustaz akan menayangkan sebuah video terkait seperti apa perjalanan gerakan pembaruan dalam Islam itu dan siapa-siapa saja tokohnya. Oke, mari kita simak bersama. Di sini kita tadi sudah sempat menyimak sebuah video terkait gerakan pembaruan dalam Islam. Selanjutnya di sini kita akan perdalam lagi melalui materi yaitu terkait gerakan pembaruan dalam Islam tersebut. Di sini kita pertama sejarah awal. Sejarah awal gerakan pembaruan dalam Islam. Kira-kira apa sejarah awal? Yang pertama yaitu pada abad ke-19. Di sini pembaruan itu mulai muncul sebagai respon terhadap kolonialisme dan stagnasi intelektual. Kita tahu bahwasanya abad ke-18 itu ya dunia luar itu sudah maju. Sedangkan dunia Muslim itu, dunia umat Islam itu masih tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Artinya kemajuan umat Islam yang dicapai pada abad ke-8 dan 9 Masehi itu tidak kembali terulang. Justru setelah adanya Renaissance, istilahnya kalau dalam istilah filsafat itu justru Barat itu semakin maju. Oleh karenanya para pemimpin umat Islam setelah abad ke-19 itu mulai tersentak untuk memikirkan kira-kira apa yang menyebabkan Islam itu atau peradaban Islam itu tidak maju, tidak seperti Barat. Yang selanjutnya yaitu prinsip utama dalam pembaruan Islam. Misalnya penekanan pada istihad, ya, di mana aktualisasi pembaruan hukum Islam dengan kontekstualisasi zaman. Jadi hukum itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Makanya ada istilah fikih kontemporer. Ya. Gunanya apa? Agar mereka itu bisa merasakan hukum Islam sesuai dengan zamannya. Seperti itu. Jadi mereka itu tidak hanya mengkonsumsi produk hukum masa lalu yang karena seperti ini ya, bahwa hukum itu diproduk berdasarkan zaman. Contohnya seperti dalam mazhab Syafi'i itu kan ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu adalah lama. Qaul jadid itu adalah tak pernah baru. Jadi
Kok bisa berbeda? Karena perbedaan sosial, perbedaan kondisi sosial. Jadi kok fatwa berkol biasa itu lahir ketika Imam Syafi'i sudah ada di Mesir. Itu menunjukkan bahwasanya dinamika hukum Islam itu harus terus berkelanjutan, tidak stagnan seperti itu. Makanya perlu namanya kontekstualisasi, penyesuaian hukum dengan keadaan. Cuma tanpa kita itu mengesampingkan kesesuaian dengan syariat Islam. Artinya meskipun kita sesuaikan, namun tidak boleh melanggar terhadap aturan-aturan dasar Islam. Dengan anakku, guna memperdalam materi pada kesempatan kali ini, di sini Ustaz sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Nanti ada beberapa pertanyaan untuk dicari jawabannya dengan cara antum sekalian ini mencari dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti diproses. Nanti kalau yang berat yang bisa mempresentasikan itu nanti akan dikasih hadiah ya. Ini novel dari Boy Chandra. Oke. Karena sudah terbentuk kelompoknya, di sini kita akan memberikan tugas ya untuk dilayani nanti dan dicari jawabannya. Itu sebagai tambahan materi. Selain ada dalam aja ya, nanti pertanyaan-pertanyaan di situ itu sebagai tugas nanti untuk presentasi. Nanti yang bisa presentasi akan diberikan hadiah oleh Ustaz. Dipahami ya? Silakan sampean cari ya jawaban-jawaban dari hal itu. Kemudian sambil lalu membaca materi dan menyesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baiklah. Tadi kita sudah mencari beberapa jawaban dari pertanyaan kan. Sekarang waktunya kita mempresentasikan. Ya. Saya rasa dengan materi yang sudah dibagikan dan beberapa penugasan tadi di LKPD itu sudah bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Sebagaimana sudah disampaikan tadi, kami di sini kita di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang sudah dibagikan masing-masing kelompok ya, baik dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kami harap di sini bagaimana setiap kelompok itu bisa mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing dengan baik. Oke, kita awali dari kelompok pertama. Oke, kelompok pertama siapa yang akan mempresentasikan tugasnya? Oke, nanti diperkenalkan dan siapa saja nama-nama kelompoknya. Oke.
akan menjawab pertanyaan dari tugas yang sudah Ustaz berikan tadi, yaitu apa latar belakang munculnya gerakan pembaruan dalam Islam. Oke, baiklah. Tadi kelompok 1 sudah menyampaikan apa yang menjadi hasil daripada kesepakatan mereka terkait alasan kenapa gerakan pembaruan Islam itu harus ada dan harus lahir di dunia muslim. Baiklah, kemudian yang kedua di sini akan disampaikan presentasinya dari kelompok 2. Ayo, siapa yang akan mempresentasikan di sini? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Siapa saja dulu? Anggotanya Kholila, Nisa'ul Huda, dan Aurelia Askia. Saya mendapat pertanyaan apa definisi dan implikasi gerakan pembaruan dalam Islam bagi. Baiklah, tadi kita sudah menyaksikan bersama presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 sama selanjutnya, dan sekarang dari kelompok 3. Oke, karena siapa yang akan menjadi perwakilan untuk mempresentasikan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang terdiri dari beberapa anggota, di antaranya Huzaimatul Zahra, Aminatul Zahra, Naini Rumaidi Iftitah, dan saya sendiri Dina Aulia Putri. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Walaupun ada beberapa tokoh penting dalam pembaruan pemikiran Islam beserta gagasan utamanya. Yang pertama yaitu Jalaluddin Al-Afghani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Itu Khairatul Ilmiah, Silaturahmi, Suratul Rahisa, Nazila Sefti Wadani. Dan saya sendiri dari Aslinya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu tentang bagaimana tanggapan para ulama, akademisi, dan elemen umat terkait ide gerakan pembaruan dalam Islam, yaitu tanggapan para ulama, akademisi, dan elemen umat terhadap ide gerakan pembaruan dalam Islam sangat beragam, tergantung pada latar belakang teologis, ideologis, dan sosial mereka. Berikut ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, ada ini Muhammad Hasanah, saya Fiatusia, dan Isatul Mulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi dan hikmah yang dirasakan dari gerakan pembaruan dalam Islam. Gerakan pembaruan dalam Islam memiliki urgensi dan hikmah yang penting bagi beliau umat Islam sebagai. Di antara urgensinya yaitu 1. Menjawab tantangan zaman. Gerakan pembaruan. baiklah, ya. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan hikmah daripada kita mempelajari dari gerakan pembaruan dalam Islam ini? Mungkin saja ada yang ingat ada berapa hikmahnya tadi? Ada 4 kurang lebih ya. Yang pertama apa hikmahnya? Oke, yang kemudian yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Jadi pembaharuan kita sebagai umat Islam itu tidak boleh alergi dengan pembaharuan itu. Karena apa? Karena kehidupan ini adalah dinamis. Sangat dimungkinkan ya apa yang sudah menjadi formulasi terbaik pada kehidupan masa lalu itu pada masa kini sudah tidak relevan. Makanya ajaran Islam dan pemikiran Islam harus dikontekstualisasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Lalu apakah kita akan melupakan
terhadap pemikiran-pemikiran yang salah atau tidak. Bukan kita melupakan, bukan kita membuang pemikiran-pemikiran itu, tapi kita jadikan sebagai pelajaran. Seperti itu. Itu gunanya sih ya. Oleh karenanya sangat penting bagi kita ya di sini ini untuk selalu mengupdate diri, mengupdate pengetahuan ya. Agar apa? Agar kita mempunyai pemikiran yang visioner, mempunyai pemikiran yang selalu pada masa depan. Pastinya dengan tanpa mengesampingkan nilai-nilai moral keislaman. Karena intinya itu dari pembaharuan. Bagaimana moral keislaman, nilai-nilai keislaman relevansi dengan zamannya, sesuai dengan zamannya. Agar apa? Agar umat Islam mempunyai kemajuan dalam teknologi, mempunyai kemajuan dalam bidang pengetahuan, mempunyai kemajuan dalam bidang pendidikan, sehingga apa? Kita tidak selalu ada di belakang orang-orang non-muslim, kita tidak selalu berada di belakang orang-orang barat. Contoh nyata daripada kemunduran umat Islam itu misalnya dalam bidang teknologi. Sekarang itu tidak ada. Kita hanya mungkin sibuk memamerkan dulu ya perintis ilmu kedokteran ini Ibnu Sina misalnya. Kita perlu ulama hebat loh, itu kan dulu. Yang mau kita bicarakan sekarang. Makanya mudah-mudahan ya nanti di antara antum sekalian ini bisa memberi warna dalam kehidupan masyarakat, bisa membawa pikiran yang lebih maju kepada umat Islam. Itu yang terpenting dari hikmah dan adanya pembaharuan ini. Dulu di awal-awal Indonesia Merdeka itu masih banyak masyarakat desa yang harus sekolah SD. Kenapa? Takut kafir katanya. Nyatanya kan sekarang tidak. Jadi masyarakat sudah mulai terbuka pemikirannya. Bahkan kalau mempelajari ilmu umum itu seakan-akan mempelajari ilmunya orang kafir kalau di Madura dulu. Tapi sekarang kan tidak. Sudah banyak ya tokoh-tokoh banyak, kemudian beberapa orang yang berprestasi dalam bidang ilmu umum. Jadi kita itu tidak boleh alergi terhadap yang namanya kita tahu bahwasanya setiap tokoh dari pembaharu Islam itu mempunyai gagasan masing-masing. Selanjutnya kita akan menyimpulkan ya sebenarnya apa itu gerakan pembaharuan dalam Islam, agar kita tidak salah paham, agar kita tidak miskonsepsi istilahnya ya. Karena ada yang berpendapat bahwasanya pembaharuan Islam itu Islam umum, membaharui akidahnya, ajarannya, bukan seperti itu ya kan. Sebagaimana yang sudah dipelajari kita kembali tadi, kira-kira apa tadi yang dimaksud dengan gerakan pembaharuan dalam Islam? Suatu upaya untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis, dengan cara ya diantaranya nikah hadis dengan cara menyesuaikan terhadap tantangan zaman modern. Jadi Al-Quran itu dimaknai, ditafsirkan berdasarkan kontekstualisasinya ya. Disesuaikan Al-Quran hadis disesuaikan dengan kontekstualisasi zamannya, tuntutan zamannya seperti apa. Kurang disebutkan ya. Oke. Dengan beberapa tokoh, misalnya Fathur Rahman, Rashid Ridho dan sebagainya, Muhammad Abdul. Oke. Sekarang kita akan coba mengecek ya seperti apa pemahaman dari para teman-teman terkait beberapa pemikiran daripada tokoh-tokoh pembaharu Islam. Coba yang pertama mungkin dari bagus ini yaitu Sabrina juga ya terkait pemahaman daripada Rashid Ridho, pemikiran Muhammad Rashid Ridho seperti apa? Pemikiran Rashid Ridho
yaitu menyuruhkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang menolak taklid Buddha beragam besar dan menolak kemudian ajaran Islam dan bid'ah. Oke, terima kasih. Kemudian saudari Aulen, Muhammad Abdul. Muhammad Abdul adalah nasionalisme dalam Islam. Dilihat sebagai sarana menjawab tentang zaman dan reformasi. Selanjutnya dari bangku sini saudari Iin. Oke, Fathur Rahman. Coba sebentar pemikiran Fathur Rahman. Pemikiran Nurhanisme sekularisasi bukanlah pemisahan agama dari kehidupan, tetapi pemurnian dari penyalahgunaan agama, menekankan pentingnya pluralisme demokrasi. Mana yang saya sampaikan tadi bahwasanya kepada teman-teman yang presentasi, dalam presentasi juga akan diberikan sebuah buku ya. Oke. Dari kelompok pertama tadi siapa? Silakan maju ke depan. Kelompok kedua? Ayo, saudari Tika. Oke, sesuai. Nah, ini tergantung rezekinya ya. Oke. Ini mudah-mudahan bermanfaat nanti. Ini kayak suami istri. Oh, suami istri. Iya. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyimpulkan bersama bahwasanya apa itu gerakan pembangunan dalam Islam. Kita sudah mempelajari tokoh-tokohnya siapa saja, baik yang di dunia barat, kemudian di dunia timur, kemudian di Indonesia sendiri siapa saja. Kemudian hikmah daripada kita mempelajari daripada gerakan pembangunan Islam ini sudah kita sampaikan bersama. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh kesempatan kali ini itu bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dari pelajaran ini bahwasanya kita itu perlu berinovasi, kita itu perlu memiliki pemikiran yang visioner, bahwasanya tidak selamanya sesuatu yang sudah dianggap bagus pada suatu masa itu akan relevan, akan sesuai untuk setiap masa ataupun masa-masa selanjutnya. Karena apa? Karena dinamika sosial itu terus bergerak dan berubah. Dan Islam yang disebutkan bahwasanya yang solihun likulli amkanul asman itu akan tercapai nilai-nilai tersebut jika mengalami kontekstualisasi pemikiran Islam. Jadi hukum-hukum sedang disesuaikan dengan konteks zamannya. Oke, dengan tanpa menyampingkan hal-hal yang sudah usuliah. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah sudah paham semua. Mari kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah untuk pembuatan video pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas UKIM dari kami selaku peserta PPG B1 tahun 2025 di LPTK IAIN Madura. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi tambahan ilmu dan penuh barokah dan manfaat, dan kita bisa mengambil pelajaran daripada video pada kesempatan ini. Akhiran, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.